Tuhan. Amin. Tidak ada yang lain selain Tuhan yang kita agungkan. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan hari ini. Hidup kita, hati kita, seluruh kehidupan kita bawa kepada Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang selalu kami nikmati dari hari demi hari hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu, tetapi kami bawa hidup kami, biarlah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang kepadamu. Dalam nama Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Bertahtalah di tempat ini Tuhan, berkaryalah di tempat ini. Kami undang pribadi-Mu yang hadir dalam setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus, semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang seluruh jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bangkit berdiri. Boleh keluar dari bangku, bersalaman satu sama lainnya, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Haleluya. Kita bertemu karena kasih Tuhan yang menyatukan kita. Keluar dari bangku Bapak Ibu.
sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kita berdiri, kita mau mengagungkan Allah kita. Amin. Amin. Haleluya. dalam Tuhan. Tuhan kita baik, semua karena Tuhan. Dari awal sampai akhirnya, semua karena Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah ragu, beri yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mau sama-sama lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Pribadi kita dengan Tuhan bertemu, dan sampai kita pulang sama dengan ketika kita datang, harus berbeda. Kita tampil lebih baik lagi ketika kita sudah dekat dengan Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan, Yesus kucintakan, kami mau tinggikan Engkau lebih dari segalanya. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan, karena terlebih lagi Tuhan Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cintakan, ku rindukan, ku
Tapi pribadimu yang hadir dalam hidup kami. Karena ketika pribadimu ada dalam hidup kami, kami pasti mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan bawa dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Dan Tuhan pakai kami menyatakan kebesaran-Mu. Ajar kami untuk senantiasa
Masia, Kaulah Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang punya langit dan bumi. Engkaulah Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Curahkanlah Roh-Mu dan lawatan-Mu melawat setiap jemaat, melawat setiap pribadi, melawat setiap jiwa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menjamah kami hari ini. Engkau menyembuhkan penyakit kami ya Tuhan. Engkau memulihkan keadaan kami ya Allah. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sambut firman-Mu. Firman itulah Allah. Allah itulah firman. Di dalam firman Allah ada roh Allah. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita membaca kitab Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengar Injil tentang kekuatan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan Rasul Paulus, keyakinan Rasul Paulus yang tertanam di dalam hatinya, keyakinan yang ada di dalam pikirannya, keyakinan yang ada di dalam jiwanya, keyakinan yang ada di dalam pengetahuannya. Dia menemukan Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kemampuan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Injil ini berita? Apakah Injil ini adalah kuasa? Apakah Injil ini yang sebenarnya? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekitar tahun 2009 gitu, tiba-tiba kami kedatangan tamu, seorang ibu-ibu PNS, dan dia beragama bukan Kristen, dia waktu itu beragama Muslim, masih berpakaian PNS. Dia datang ke rumah kami, waktu itu saya masih tinggal bersama orang tua. Dia langsung masuk ke samping rumah kami agak ke belakang, dia parkir motornya dan dia masuk ke rumah. Tidak kenal, saya tidak kenal dia dan dia pun tidak kenal. Yang dia tahu itu rumah orang Kristen. Jadi dia masuk memperkenalkan diri dan menceritakan dia sedang punya masalah yang sangat berat dan sudah lama masalah ini dia gumuli dia, tetapi tidak ada jalan keluar. Sampai dia bingung, semua sudah dilakukannya, sampai dia sembahyang tengah malam. Pada satu malam ketika dia sedang sembahyang, dia bilang dia dapat petunjuk. Petunjuknya mengatakan begini, kalau agama
tidak bisa menolong engkau, maka pergilah kepada Tuhan yang memberikan Injil. Nah, berdasarkan itulah dia datang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang mengatakan kepadanya ya? Siapa yang menuntunnya? Disolat dia 3 malam, tengah malam itu, datanglah kepada Tuhan yang memberikan Injil. Saudara, dia datang. Dia cerita masalahnya. Nah, kami pun menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil yang dicarinya itu. Kita doakan. Saya pikir besok tidak datang lagi. Ternyata besoknya dia datang lagi. Kita beritakan Injil. Saudara, sampai 3 hari berturut-turut dia datang untuk mencari Injil. Injil itu kekuatan Allah. Amin. Injil itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi di situ saya sendiri pun belajar tentang keyakinan kita kepada Allah, tentang keyakinan kita kepada kekuatan Allah. Injil, apakah Injil itu sebenarnya? Saudara, buka dalam kitab Roma, Markus pasal 1 ayat 1. Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Mari sama-sama kita baca 2, 3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Tentang Yesus. Saudara, tentang Allah. Saudara suka nggak baca Injil? Waduh, rugi saudara. Kalau saudara sia-siakan Injil ini. Ya, ini bukan tentang dunia. Ya, ini bukan tentang 10 cara bagaimana sukses. Ya, ini bukan 10 cara bagaimana menjadi pintar. Saudara, ini bukan bagaimana cara berternak, bagaimana cara bertani. Saudara, Injil ini tentang Yesus Kristus. Amin. Tentang siapa? Yesus. Tentang Yesus. Di dalam. Jadi saudara, Injil adalah kekuatan Allah. Bukan bicara tentang ayat-ayat yang punya mantra. Bukan bicara tentang ayat-ayat yang punya kuasa. Tapi Injil itu sendiri adalah Yesus Kristus. Amin. Saudara, Injil itu adalah Yesus Kristus. Nah, kalau saudara percaya kepada Yesus, maka saudara harus menerima Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ya, Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6. Mari sama-sama kita baca 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap di dalam Dia, selalu berada di dalam Dia. Itu makanya bagaimana kita selalu berada di dalam Dia. Saudara,
supaya kita bisa mengalami kekuatan Allah. Ya, supaya kita bisa mengalami kemampuan Allah. Makanya diajarkan orang Kristen itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Engkau percaya Kristus, tapi tidak pernah merenungkan ini. Engkau menerima Yesus, tapi tidak pernah. Makanya orang Kristen itu kehilangan kekuatan, sehingga dia menggantikan kekuatannya dengan dunia. Ya, sehingga ketika kita menggunakan kekuatan dunia, kita terkutuk, saudara. Janganlah terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, kita lihat dulu, ada satu ayat yang bagus yang mau saya kasih tahu. Yeremia 9:23. Yeremia pasal 9 ayat 23. Ayo kita baca, ya. Yeremia 9:23. 1, 2, 3. Janganlah orang bijak berpegang karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat berpegang karena kekuatannya, terus janganlah orang kaya berpegang karena kekayaannya. ayat 24. Tetapi Siapa yang mau berpegang, baiklah ia berpegang karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara mau mengandalkan Tuhan? Amin. Saudara mau mengalami kekuatan Allah? Nah, saudara, ayat ini pelajaran mahal bagi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Tetapi kalau ada yang mau berpegang, kalau ada yang mau mengandalkan, baiklah dia bermegah karena dia memahami dan dia mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita pikir matahari itu kuat, begitu dihalangi oleh awan, cahayanya terhalang. Saudara, kan ada cerita, oh begitu orang lihat, oh gunung batu itu kuat. Gunung batu juga digali orang, dibongkar orang untuk mengambil harta yang terpendam di dalamnya. Saudara, laut kuat, laut juga dibelah oleh Tuhan menjadi jalan. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam kekuatan Allah, merenungkanlah firman Allah siang dan malam. Itu langkah pertama. Amin. Amin. Ya, baiklah orang bijaksana, jangan engkau lagi mengandalkan kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini ayat sangat tajam. Saudara pernah merasa bangga karena pintar? Engkau pernah merasa bangga karena kaya? Engkau pernah merasa bangga karena kuat? Engkau pernah merasa bangga karena hebat? Saudara bertobat. Orang yang menerima Yesus dan orang yang dibangun di dalam Yesus. Saudara, orang yang tetap dibangun di dalam Yesus adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, tidak ada sedikit pun dia bermegah. Ya, tidak ada sedikit pun dia punya rasa bangga terhadap semua kelebihan dan talentanya.
Ya, kalau kita mau bicara tentang orang percaya, saudara, kalau kita mau bicara tentang kepercayaan, supaya kita benar sungguh-sungguh melupakan semua kemampuan kita. Nah, hari ini saudara, dengan adanya penyakit di tubuh kita, kita ini lemah, saudara. Ya, tapi jangan karena itu kita datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi karena kita tahu kekuatan Allah, ya, karena kita tahu kemampuan Allah. Injil adalah kekuatan Allah, karena Injil itu adalah Allah sendiri. Amin. Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Di dalamnya tersimpan semua kemampuan Allah. Di dalamnya tersedia segala kekuatan Allah. Ada satu ayat yang saya suka, saudara. Ibrani pasal yang pertama. Ya, mari semua kita baca Ibrani 1 ayat 3. Ibrani pasal 1 ayat 3. Hebrew chapter 3 verse Hebrew chapter 1 verse 3. Ayo kita baca 1, 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Saudara, siapa Yesus? Dialah cahaya kemuliaan Allah. Siapa Yesus? Siapa Injil? Ya, dialah gambar wujud Allah. Terus tadi kita cerita tentang kekuatannya. Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Amin. Saudara, hidup kita ini ditopang. Hidup kita ini ditopang sama firman. Saudara, waktu COVID banyak orang mencari oksigen. Ya, banyak, sehingga orang berani mencuri oksigen yang ada di dalam ambulan. Pertanyaan saya, apakah karena waktu itu oksigen tiba-tiba langka, tidak ditemukan seperti langkanya beras, langka minyak goreng, seperti tiba-tiba garam tidak ada di pasar, gula tiba-tiba tidak ada di pasar, dicari tidak ketemu. Apakah orang mengambil oksigen atau mencuri oksigen karena tidak ditemukan di dalam udara ini? COVID, banyak orang mencari oksigen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah Tuhan mengurangi oksigen di dalam udara ini? Tidak kan? Tidak kan? Nah, kenapa waktu itu orang sibuk mencari? Ya, sampai berani mencuri, sampai oksigen, tabung oksigen di ambulan pun di stop orang, dirampas orang. Karena apa? Apakah karena oksigen tidak ada lagi? Saudara, nah, apakah karena oksigen tidak ada? Ada. Hidung kita ada, paru-paru ada. Ya, banyak orang kaya mati karena yang gratis itu. Banyak orang yang pintar mati karena yang gratis itu. Termasuk dokter sendiri pun waktu itu meninggal. Nah, saudara, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia menciptakan. Dia ada.
Saudara, kalau saudara bisa bernapas hari ini, itu karena anugerah. Amin. Amin. Saudara, kenapa di bulan tidak ada oksigen? Kenapa di matahari tidak ada oksigen? Kalau kita hanya bicara secara ilmu, kenapa Tuhan tak bikin? Itu semua ciptaan Tuhan. Matahari ciptaan Tuhan? Iya. Bulan ciptaan Tuhan? Iya. Planet Jupiter ciptaan Tuhan? Iya. Kemudian Mars, Venus, Saturnus, Uranus, semua planet itu ciptaan Tuhan? Iya. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada? Kenapa di bumi yang ada? Tahu saudara jawabnya? Nggak PR. Jadi memang anugerah. Itulah yang disebut anugerah. Terus orang karena pintarnya, kita akan hidup di planet lain. Silakan lah, siapa yang mau berangkat, kita ongkosi. Dia pikir planet lain lebih bagus dari bumi. Nggak ada. Oh, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Nggak ada di sana pohon. Saudara tahu kenapa tidak ada pohon di sana? Kenapa tidak ada air di sana? Kenapa di bumi ada air? Kenapa di planet lain tidak ada air? Kenapa di bumi ada pohon? Kenapa di planet lain tidak ada pohon? Itu anugerah. Tuhan buat di sini. Dia ada di sini. Amin. Amin. Dia ada di sini. Makanya ada semua. Dan roh Allah melayang-layang. Sebenarnya bahasa Indonesia terlalu kampungan menulis. Roh Allah itu menaungi, menyelimuti, membungkus. Dengan apa dibungkusnya? Itulah dengan rohnya, dengan nafasnya. Makanya dikatakan Raja Daud, suara Tuhan itu kuat. Ya, suara Tuhan itu kuat. Dalam Mazmur pasal 29. Mazmur 29 ayat 4. Saudara baca. Mazmur 29. Apa kata firman Tuhan di sini? Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semangat. Suara Tuhan penuh, bukan setengah penuh. Amin. Bukan seperempat penuh. Makanya kalau suara Tuhan penuh kekuatan, maka terima firman Tuhan itu juga dengan sepenuh hati. Makanya Tuhan bilang, saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa. Nah, kita ini akan menjadi orang-orang yang kuat kalau firman Tuhan itu kita terima dengan sepenuh hati. Karena kekuatan firman itu juga bukan kekuatan yang setengah. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semangat. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Kristen itu punya kekuatan. Saudara, napas itu juga sebuah kekuatan. Amin. Coba tarik napasnya. Haleluya, puji Tuhan. Bilang dong sama Tuhan, terima kasih. Saya tarik napas ke telan ingus. Agak pilek, sekarang paling kena hujan. Ya, saudara. Nah,
Suara Tuhan itu ada kekuatan. Ya, saudara, makanya Tuhan selalu bilang firman itu selalu bersama-sama dengan roh Allah. Firman itu selalu bersama-sama dengan nafasnya Allah. Nafasnya itulah yang dihembuskannya sama kita. Amin. Saudara, seberapa saudara hari ini mau saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Amin. Amin. Saudara tadi menyanyi atau memuji? Menyembah. Jangan-jangan mau nyanyi enggak, memuji enggak. Menyanyi. Ya, yang udah tahu bilang memuji. Saudara, Tuhan menyuruh kita memuji Dia karena kita itu bernapas. Kalau saudara hanya datang ke gereja menyanyi, itu sama dengan keyboard tadi. Keyboard tadi itu mengeluarkan suara, mengeluarkan nada. Iya kan? Nah, itu nyanyi itu. Keyboard, seruling, gitar, ya, drum, begitu dimainkan, dia mengeluarkan suara, noise. Tapi dia tidak memuji Tuhan. Saudara yakin tadi suara keyboard diterima Tuhan? Tidak. Nah, karena apa? Keyboard nggak ada napasnya. Yang ada napasnya pemain keyboard. Ya, saudara. Nah, kenapa kita disuruh memuji Tuhan? Karena kita bernapas. Amin. Amin. Nah, kalau saudara menyanyi, Tuhan tidak terima. Makanya semua baiklah yang bernapas memuji itu Tuhan. Yang udah nggak bernapas, ya kita antar ke lapangan tembak. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, selesai. Jadi kalau ada yang tidak memuji Tuhan tadi, ya udah, Tuhan ambil napasnya aja. Karena Tuhan kasih napas sama kita bukan sekali seminggu. Amin. Ada yang sekali seminggu? Tidak. Setiap jam, setiap detik ada. Makanya Tuhan suruh memuji Tuhan. Amin. Bukan disuruh main song. Berapa jam tahan main song? Oh Pak Pendeta, kalau aku main judi sampai 3 hari tidak pulang pun bisa. Saudara, nah saudara bisa kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Itu karena saudara bernapas. Kalau tidak bernapas tidak bisa. Kalau tidak bernapas dikubur dekat pohon sawit, tidak jadi pupuk kita. Halo, siapa nanti yang mati mau dikubur di kebunnya? Jadi urea. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan malu memuji Tuhan. Amin. Kalau Tuhan menerima puji-pujian kita, wah itu berkat yang luar biasa. Itu sebuah kekuatan yang luar biasa. Amin. Tuhan menopang dunia ini dengan firman. Tidak ada yang mustahil, saudara. Kalau firman yang menopang langit dan bumi ini ada dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan pakai untuk menopang langit dan bumi, apalagi hidup kita. Apalagi hanya ekonomi kita. Apalagi hanya penyakit kita. Amin. Dia topang ini semua dengan firman. Dia topang semuanya ini dengan suara Tuhan. Dia topang semua ini dengan kekuatan Allah. Gereja, jemaat harus kembali kepada suara Tuhan. Harus kembali kepada firman Tuhan. Renungkanlah firman itu siang dan
Saudara cari seperti rusa merindukan air. Demikianlah engkau merindukan firman Tuhan. Seperti kita haus kepada air, demikianlah kita haus kepada firman. Seperti kita lapar kepada makanan, demikianlah kita juga harus lapar kepada firman. Gereja, jemaat harus merasakan kekuatan Allah. Ya, kita harus berhenti mengandalkan kebijaksanaan kita. Kekuatan Allah ada di dalam firman Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan tutup karena saya selalu suka dengan kesaksian ini. Ya, dalam kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Ya, Yosua pasal 1 Yosua pasal 1 ayat 6. Supaya kita mengalami kekuatan Allah. Dan biarlah hari ini apa yang kita alami di gereja ini itu semua karena kekuatan Tuhan. Amin. Saya percaya hari ini yang sakit akan disembuhkan. Amin. Karena firman Tuhan. Amin. Hidup kita harus ditopang firman Tuhan. Apapun penyakit pasti sembuh kalau hidup kita diisi firman, ditopang sama firman. Amin. Amin. Gak usah karena teriak-teriak kita berdoa. Tuhan sedang menopang semuanya ini dengan kekuatan firman-Nya. Amin. Ekonomi saudara ditopang sama firman Tuhan. Amin. Kebun saudara, usaha saudara, semuanya izinkan ditopang oleh Tuhan. Matahari itu masih menggantung itu karena ada yang menopang. Bulan itu masih menggantung di langit itu karena ditopang firman Allah. Amin. Langit itu tidak runtuh karena ada yang menopang. Bintang yang saudara lihat tidak jatuh karena ada yang menopang. Siapa yang menopang itu semua? Firman. Firman. Jadi jangan saudara pikir alamiah. Makanya kalau nanti terjadi kiamat akhir zaman, Tuhan tarik firman-Nya. Tuhan ambil firman-Nya. Seperti di Mars tidak ada oksigen, seperti di bulan, seperti di planet lain ada oksigen. Terbang aja Tuhan ngambil itu semua. Begitu tidak ada yang menopang, tabrakan semua. Ya, bayangkan saudara satu bintang aja nabrak bumi, selesai kita. Nah, Yosua pasal 1 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Mau berhasilnya? Amin. Mau beruntungnya? Amin. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau kuat.
Nah, orang yang merenungkan firman Allah, kan firman itu kekuatan Allah. Suara Tuhan itu kekuatan Allah. Dan kalau firman kita renungkan, pertama hati kita kuat. Amin. Ya, jangan mau berhasil, beruntung tapi tidak kuat. Saudara, tidak kuat. Tidak ada gunanya, saudara. Ya, harus kuat. Amin. Harus kuat. Katakan hari ini, saya harus kuat dalam nama Yesus. Amin. Kekuatan itu yang kita mau terima dari firman Allah hari ini. Nah, ketika Yosua memasuki tanah Kanaan, memasuki tanah perjanjian, Tuhan sudah bilang kamu akan berhasil, kamu akan beruntung. Jangan ragu, memang itu benar. Kalau Tuhan berkata engkau akan berhasil, engkau akan beruntung, amin. 100% itu benar. Amin. Saudara, tapi bagaimana harus berhasil? Renungkan firman itu dan bertindaklah hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, disuruh jemput mamanya ke pasar, jemput ke pasar. Jangan pergi dulu ke Sungai Hijau. Saudara, nah saya dulu tinggal kelas gara-gara menyimpang. Sekolah, disuruh sekolah tapi tidak sampai sekolah. Nah, sampainya ke tempat lain. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan menyimpang. Amin. Iya. Kalau mau baca Alkitab, baca Alkitab. Nantilah masa Indomila dulu. Nah, enak, lapar. Nah, selalu orang kalau mau baca Alkitab pasti nyimpang. Niat mau baca Alkitab, baca Alkitab dulu, bunyi HP. Udah menyimpang itu. Nanti tidak ingat lagi balik baca Alkitab. Ya, saudara, sama dengan di gereja. Di gereja lagi baca Alkitab, masuk notif. Dibuka kan? Dibuka nggak? Dibuka. Itu menyimpang bukan? Menyimpang. Aslinya keasikan. Ya, nanti ya, aku lagi di gereja. Nanti habis gereja aku jumpai ya. Jemput aku di depan gereja. Jam berapa pulangnya? Masih enggak, aku cepat kok sampai persembahan. Sebelum persembahan aku udah keluar nanti. Menyimpang. Saudara tahu menyimpang itu dosa. Karena arti dosa adalah hamartia. Artinya menyimpang. Ya, saudara, lagi enak-enak kebaktian, masuk telepon, udah bergetar-getar di kantongnya. Itu namanya menyimpang. Bagaimana berhasil? Nah, itu dikatakan Tuhan sama Yosua, jangan menyimpang. Kita akan dihadapkan dengan satu tantangan yang luar biasa. Dan orang Kristen harus keluar sebagai pemenang. Amin. Mau jadi pemenang? Amin. Ya, ini ayat terakhir. Yosua tadi kita baca. Yosua pasal 12 ayat 24. Inilah keberhasilan Yosua. Ya, Yosua jauh lebih berhasil daripada Musa. Yosua 12 ayat 24. Ketika Yosua memasuki tanah Kanaan yang disuruh Tuhan, itu bukan tanah kosong. Ya, itu tanah berpenghuni, berpenduduk. Bahkan ada kerajaan di dalamnya. Kenapa Tuhan suruh masuk? Tuhan suruh berperang. Baca 1, 2, 3. Raja negeri Tirzah 1. Jadi jumlah semua raja itu. Berapa raja yang dikalahkan Yosua? 31. Ada yang tahu berapa raja yang dikalahkan Musa? PR.
kebanyakan selama ini orang memuji Musa lebih hebat dari Yosua. Yang membelah laut itu bukan itu Musa tinggal terima beres. Tuhan yang membelah laut, orang tinggal lewat. Dia ambil tongkatnya, dia pukul. Wow, kan kebanyakan kita mau kayak gitu, ya. Tapi ketika Joshua, dia harus bergerak dengan tangannya, dia harus melangkah dengan kakinya, dia harus berhadapan dengan musuhnya. 31 raja dikalahkan oleh Joshua. Saudara tahu Musa mengalahkan berapa raja selama hidupnya? Ya, hanya 2 raja, Sihon dan Og. Itulah Joshua, kekuatan. Amin. Bagi yang sakit, saya ulang untuk bangkit berdiri. Di tempat saja kita nyanyikan kekuatan di hidupku. Kekuatan. Saudara, andalkan Tuhan. Amin. Ya, dokter ini juga kesini karena Tuhan. Nah, saya berharap nanti ketika dokter periksa dia cerita, oh kok nggak ada, kamu bohong ya, katanya sakit, terus kalau ada di sini. Amin. Sakit hati. Biar dipulihkan. Taruh sebelah kanan saudara di tempat yang sakit. Mata pencarian. Kita nyanyikan pujian ini. Setiap
Spirit upon him. Biarlah Roh Kudus, come Holy Spirit, your anointing, your bless, your power to bless. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, mari kita mengembalikan. Kita beri yang terbaik dan Tuhan lihat bukan nilai, tetapi hati kita beri dengan hati yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa dan persembahan kita menjadi berkat. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih buat firman Tuhan hidup dalam hidup kami. Kami tahu Engkau kebenaran kami, Engkau penyembuh kami. Tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Semua di dalam rencana Tuhan yang indah. Kalau saat ini kami diberi kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan, biarlah kami kembalikan sebagai rasa syukur, terima kasih kami yang tidak akan pernah dapat kami balas kebaikan Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Terlebih hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari berkat Tuhan kita hitunglah, karena semuanya berasal dari Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus yang sangat baik memberkati kita semua Bapak Ibu sekalian. Dan harapan kita semua tetaplah kita setia dan taat beribadah sampai Tuhan kita datang menjemput kita Bapak Ibu sekalian. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita Bapak Ibu sekalian. Kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar firman itu, tetapi lakukanlah dalam hati kita Bapak Ibu. Dan kami juga menyampaikan atau mengatakan selamat beribadah kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak-bapak yang datang dari Korea. Semoga kedatangan Bapak menjadi berkat bagi kita semua. Dan inilah gereja kita Bapak Ibu sekalian. Saudara silakan maju ke depan. Nah, kita nanti tidak sempat berkenalan. All your team is Shalom. Shalom. Shalom ini tidak boleh bicara bukan orang yang di dalam Yesus Kristus. Apakah amin? Amin. Karena dia sudah mempersatukan dengan Tuhan sama manusia yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi hanya itu saja kita bisa bicara shalom. Semua orang-orang yang bersaudara bisa bicara shalom. Amin. Jadi dari Korea ada teman-teman mau menolong, mau bekerja bersama-sama, khususnya untuk badan, untuk badannya ada yang kesakitan, teman-teman mereka mau datang, khususnya mau bekerja bersama-sama, mau menolong semua jemaat-jemaat di gereja Dibangkinan di sini. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin mereka saya akan mengenalkan dengan bapak ibu, mungkin dari Korea. Mungkin waktu mereka datang, tolong silakan tepuk tangan. Jangan menjaga misalnya sibuk, ibu, kamu jangan sibuk. Jadi mungkin bapak beliau dia adalah jadi dia akan datang dari Korea dari kemarin. Jadi mungkin waktunya tidak banyak, jadi mungkin beliau akan menggunakan dirinya bisa disalam kepada semua jemaat-jemaat di sini. Hanya sebentar, hanya sedikit saja. Saya akan mengucapkan. Oh, pasal beliau bicara apa? Sarangeo. Selamat siang 사우다리 di dalam Yesus. 여러분들께서 하나님께 큰 기쁨이 되셔서 하나님께서 특별히 저희를 한국으로부터 이곳에 오게 불러주셨습니다. Karena kalian bisa jadi kegembiraan Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan sudah mengirimkan ke Bangkinan di sini. Karena kalian kegembiraan Yesus Kristus. 아멘. 저희는 한국 서울의 안남에 있는 선한목자병원 식구들입니다. Kami adalah keluarga rumah sakit Gembala Baik di Seoul. Jadi ini semuanya kita keluarga rumah sakit Gembala Baik namanya. 저희는 20년 전에 여러분들이 큰 어려움을 당했을 때 한국으로부터 달려와서 이곳에서 같이 진료를 해드린 적도 있습니다. Kami 20 tahun yang lalu setelah langsung ke tsunami, kemudian kami langsung datang ke Aceh. Dan 20 tahun yang lalu sudah pernah menolong mereka, membantu mereka. Seperti kemarin, jadi untuk hari ini juga kita mau datang untuk mau menolong kalian.
정선교사님 대님께서 특별히 저희를 불러주셔서 이곳에 학교에 무료진료소를 같이 운영하기로 하고 이렇게 친구름에 달려왔습니다. Karena berbuka kau sama Ibu Sarah mau memanggil kita karena melalui untuk yayasan Sema Kau ini mereka sudah punya untuk sekolah untuk Kristen di Pekanbaru. Jadi melalui mereka sudah memanggil, jadi kami akan datang langsung karena kita ada di dalam Yesus Kristus satu keluarga. Amin. 저희는 저와 우리 이상현 선생, 그때 이상현 선생님을 의사하고 그다음에 푸시아프트 재단의 이사장으로 김정신 이사장입니다. 그다음에 원혜정 간호사님, 그다음에 강명수 교수님, 그리고 우리 전 사장님 같이 계십니다. 저희가 오늘 여러분들과 함께 지내게 되어서 너무나 반갑습니다. Kami senang sekali karena saya sama anak ini bertiga adalah dokter. Jadi mungkin yang sebelah kanan ini adalah untuk istri saya. Bukan istri dia. Ini hanya menunjukkan. Saya sama mengerti. Jadi dia adalah yayasan Gembala Bayi adalah ketua yayasannya. Sama di sebelah kanan dia adalah perawat di tanggung jawab di rumah sakit kita. Sama di sebelah kanannya adalah ibu yang dunia mau menolong. Dia sudah datang dari Malaysia sebagai dia dosen kerja di Malaysia. Nah, sama dia juga suami dia. Oke, seperti ini kita hari ini akan melayani untuk hari. Terima kasih banyak. Terima kasih. Itu saja. Masa ibu? Itu aja Pak. Bola baju. Iman to. Bola baju pahitan dulu sudah ditambah. Satu orang yang paling penting di dalam keluarga saya. Ini istri saya. Namanya Ibu Sarah. Nah, oke, terima kasih. Oke. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita nyanyikan pujian aku berserah, aku berserah. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan benar-benar bekerja. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, kita angkat pujian ini. Haleluya, kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Aku berserah, haleluya. Tuhan kami Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach yang bangkit dari antara orang mati, kami serahkan
Kami persembahkan seluruh hidup kami, segenap hati dan jiwa kami, semua nafas yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Bapa, terimalah, inilah seluruh hidup kami yang Kau ciptakan. Kiranya Engkau memberikan dan mencurahkan Roh-Mu, menghidupkan kami dalam kemenangan, dalam keberhasilan, dalam keberuntungan, di dalam kelepasan, dan di dalam keselamatan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan, hari yang diciptakan Tuhan, dengan kuasa, dengan kebesaran-Mu, dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami semua hari ini. Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa. Terimalah kasih setia Allah yang tak berkesudahan, tidak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Dan bawalah pulang kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Engkau mencurahkan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberikan penghiburan dan pertolongan-Mu Tuhan. Dari sekarang sampai Yesus Maranatha menjemput kami salih-salihnya, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di rumah Bapa di surga, di sanalah kami akan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Alhamdulillah.